atas setiap kita boleh semakin lebih kuat lagi ya. Ya, lebih berdiri tegak lagi. Bukan anak bayi lagi yang perlu makanan bubur, tetapi diberikan makanan yang keras. Ya, siap diutus semuanya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan naik pujian di hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Hadir
Biar Tuhan boleh bertahta lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa urapan Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya lawatan Tuhan menyertai setiap kami. Satu-satunya Allah segala yang di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Roh
rindu Tuhan bekerja lebih lagi. Roh Kudus bekerja lebih lagi. Naikkan sembah. Katakan Tuhan, kami rindu Kau lebih bertahta lagi. Kami rindu Tuhan untuk setiap kami boleh lebih Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kami perlu Tuhan berapa Tuhan. Kami mau tinggalkan semuanya sehingga setiap kami boleh diperkenankan di hadapan Tuhan. Atur utama di hidup kami Tuhan. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di Kaulah yang ku perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama diri. Katakan lagi, Kaulah yang kami perlu Tuhan. Ku bersama kita katakan. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Kau yang terutama di dalam kehidupan kami. Hidup kami yang lalu sudah kami tinggalkan, dan saat ini kami rindu berlari-lari mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur 9 hari kami terus disukacitakan, dikuatkan, dibaharui, dilawat, diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan kemenangan kami. Kami terima kemenangan daripada Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan diberikan kuasa Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dengan urapan dan pelawatan daripada Tuhan, kami dimampukan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar setiap kami boleh terus menyukakan hati-Mu hari lepas hari, waktu demi waktu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu lebih dalam lagi. Semua guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, boleh kasih kiri kanannya high five, boleh high five. High five. Yes. Kita terima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Yes. High five ya. Ya. Boleh manor yang bisa manor. Boleh menari yang bisa menari. Bersukacita anak-anak Tuhan, karena kita semua telah dihibur oleh Tuhan dengan darahnya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kami angkat pujian, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan biru. Sama-sama kita ya boleh berlari untuk tujuan kita. Here we go. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Daripada-Mu kami berdiri, kepada-Mu kami kan berdiri. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sendirian hati terus dengan apa? Dengan darah yang tulus, mengangkat pujian bagimu. Karena kita telah baik-baik kudusnya. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan biru. Semua siap ya?
Haleluya. Marilah kita memuji Tuhan. Kami tahu mujizat Tuhan masih terjadi. Di situ pasti mujizat lagi ya. Lagi katakan kami terima, semua dimani kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Terima. Semua kita kami bawa di tengah langkah dengan takut di arahmu kami pergi semua di kuasa apapun yang kau lakukan di situ pasti mujizatmu terjadi di situ pasti mujizatmu terjadi di situ pasti mujizat karena semua katakan di sini pasti mujizatmu terjadi di sini pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Yes. Kita sudah diberikan kuasa itu. Masih satu lagu lagi, satu pujian lagi ya. Satu pujian lagi. Ayo, gerakan rohlah ada di tempat ini. Amin. Satu pujian lagi ya. Roh Allah bakar hati dan hidupku. Api roh itu bakar setiap kita. Dilayak harus jadi korban persembahan. Dan lebih hati
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, saya mengucapkan selamat kita semua memperingati hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus semakin menyala di dalam kehidupan kita. Lagu ini saya dapatkan waktu kemarin, saya pagi-pagi doa penyembahan, tentu dapat lagu ini, yaitu temanya sama ya, tentang kita sangat memerlukan Roh Kudus. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Pujiannya Tuhan Yesus berkati, bisa dipakai lebih lagi. Dan setiap kita yang memiliki talenta, percayalah bahwa Tuhan mengaruniakan setiap talenta buat kita, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, datang Roh Kudus kau rindu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih lagi.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, khususnya pada pagi hari ini di mana di rumah Tuhan bersama saudara seiman kami berkumpul untuk meninggikan, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan, semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian dengan segenap hati kami. Kiranya berkenan di tata-Mu yang maha tinggi, dan kiranya Tuhan saat ini kami diberkati dengan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi biarlah Roh-Mu mengambil alih, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan, menjadi berkat bagi umat yang Tuhan kasihi, di dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Doktor, namanya sangat sulit ya, John Georges Nicholas. Jadi saya kalau manggil hanya Pak Nicholas saja. MTH. Pak Nicholas ini sebelum menjadi gembala, beliau adalah pemain sepak bola yang handal. Sekarang diwariskan pada juniornya, dan putranya kayaknya lebih tinggi apa ya? Lebih tinggi dari Pak Nicholas itu. Dan Pak Nicholas melayani di dua tempat. Yang satu di dekat sini di Ruko 1000. Ya, di situ istrinya dari Manado, Budirsa, yang saat ini juga masih melayani di gereja di Ruko 1000, dan beliau juga menjadi pengurus di Korwil. Ya. Itu sekilas, nanti Bapak Nicholas akan menceritakan bagaimana sampai mencintai Indonesia dan melayani di Indonesia. Demikian Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala Tante Sri. Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani. Jadi nama saya memang untuk Indonesia, orang Indonesia agak sulit disebut. Karena nama saya lengkapnya John. Kalau di Kamerun bukan John tetapi Johne. Bahasa Prancis, Georges Nicholas. Jadi saya besar di Kamerun. Kamerun itu negara di Afrika Tengah. Kemudian saya besar di Prancis dengan keluarga, kakak-kakak saya secara khusus, sehingga di Kamerun saya dikenal dengan nama keluarga namanya John. Di Prancis saya dikenal dengan nama Georges. Di Indonesia ketika saya masuk di sini karena sepak bola profesional, lebih mudah mungkin disebut, sehingga di Indonesia saya dikenal dengan nama Nicholas. Jadi tiga-tiganya nama saya sudah mau sebut yang mana tidak masalah bagi saya. Kira-kira itu pengenalan singkat. Saya berasal dari Afrika Tengah, yaitu Kamerun. Puji Tuhan tahun 2018 saya jadi warga negara Indonesia. Saya main bola di negeri ini kurang lebih 12 tahun. 12 tahun sebagai pemain profesional. Setiap Rabu Minggu saya main di TV, sampai hari ini nama saya ada di Wikipedia, video saya ada di YouTube, dan seterusnya. Tetapi itu bukan yang terpenting. Kenapa saya menyampaikan ini, dan kalau Tuhan izinkan di akhir saya akan bersaksi, karena itu berhubungan dengan tema yang kita bahas. Karena itu sangat penting bagi saya, dan hari ini saya bersyukur diberi kesempatan. Dan diberi tema bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab doa janjinya. Itu adalah tema yang dia diberikan kepada saya. Dan saya ajak saudara untuk membuka Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi, dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul yang pertama ayat 4 sampai 8. Tolong boleh ditampilkan, soalnya saya punya tablet agak gangguan. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 4 sampai
yang ke-8. Oke. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang. Mohon diperhatikan kata melarang. Mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Baru ditutup dengan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, firman ini kita hafal. Kenapa? Khotbah saya percaya saudara sudah banyak dengar. Apalagi Ibu Gembala sudah senior. Bapak Gembala almarhum sudah banyak memberitakan tentang perkara ini. Tetapi yang perlu kita pahami saudara, ketika bicara janji bicara sesuatu yang tentu penting. Sangat penting bagi setiap orang. Dan janji Tuhan itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Kenapa? Janji Tuhan berhubungan dengan firman-Nya dan Alkitab penuh dengan janji Allah. Tetapi yang saudara saya selalu ingat dan rindukanlah janji yang lain. Bukan janji yang kita mau bahas. Maka saya senang Well katakan tadi, ini yang terutama, ini yang saya perlu. Melalui lagu yang ada. Kenapa? Saudara kalau tidak merasa sesuatu penting, saudara tidak merindukan hal itu. Kalau saudara merasa, dan banyak orang percaya merasa, meyakini bahwa contoh pekerjaan itu penting. Karena penting, maka saudara setiap pagi berangkat kerja. Maka sebelum pagi saudara pasang alarm. Supaya apa? Jangan terlambat. Kenapa bagi saudara penting? Demikian kita harus mulai melihat perkara tentang janji Tuhan berhubungan dengan Roh Kudus ini. Itu adalah sangat penting dan bahkan sangat terutama. Maka kalau saudara saya perhatikan di ayat 4, Alkitab mencatat bahwa dia bahkan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem. Ada kata larangan, ada perintah untuk tidak kemana-mana. Kenapa? Sangat penting apa yang akan diterima. Dikatakan menanti janji Bapa. Ada sebuah janji yang telah diberikan. Dan janji itu bukan tentang al-lahiriah, bukan tentang al-makan, minum, dan pakai. Karena kita mencatat bahwa makan, minum, pakai itu adalah standar umum. Sehingga kita mencatat kalau sudah masih di tahap ini, saudara adalah seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa kita tahu kita butuh itu, sehingga dia pasti mempersiapkan. Itu kepastian. Oleh karena itu ada sebuah janji yang Tuhan ucapkan yang saudara saya perlu memahami hari ini. Itu adalah janji dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh. Maka dikatakan di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah janji. Dan Bapak Ibu, janji ini adalah yang terpenting dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah harta terbaik yang saudara bisa miliki. Bukan rekening di bank. Bukan deposito yang saudara miliki. Bukan jabatan di kantor. Maka karena penting, Yesus melarang murid-murid untuk kemana-mana. Tinggal di Yerusalem. Dan janji ini sesuai dengan tema tergenapi. Kenapa tergenapi? Karena memang kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, dan kita akan lihat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Sehingga saudara hari ini perlu merenungkan kembali. Maka kalau saya pribadi tidak tunggu 10 hari sebelum merayakan untuk melayani hal begini atau mengajak jemaat untuk berdoa dengan hal itu. Kenapa? Roh Kudus itu bisa penuhi saudara setiap hari. Dimanapun dan kapanpun waktunya.
Dan itu berhubungan dengan kesaksian yang saya akan sampaikan. Sudah melihat saya berdiri di mimbar ini hanya karena karya ini. Karena Roh Kudus ini. Kalau bukan Roh Kudus, saya tidak mungkin sudah ada di tempat ini. Terlebih tidak mungkin saya bisa melayani firman. Oleh karena itu, saudara, janji tentang dipenuhi itu adalah satu fakta dan terutama. Sehingga melalui janji itu ada sesuatu yang akan mengubah hidup saudara dibanding hidup yang sebelumnya. Oleh karena itu, temanya bilang pasti menggenapi dan sudah terbukti. Tergenapi di zaman para rasul, sudah terbukti tergenapi di kehidupan banyak orang, dan sudah akan terbukti di waktu yang akan datang bagi orang yang belum. Itu adalah fakta. Oleh karena itu, mari kita maju. Coba di ayat 8. Yang terpenting bukan saudara dipenuhi, tetapi dipenuhi untuk apa? Janji itu diberikan untuk apa? Ini yang terutama. Kalau hanya dipenuhi, semua orang mau. Kalau hanya dipenuhi, semua orang rindu. Saya percaya begitu. Minimal di tempat ini. Semua orang rindu dipenuhi. Tetapi ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama, saudara, diberi sebuah kuasa. Tetapi kuasa ini punya tujuan, bukan untuk pamer, oh bisa bahasa roh seperti banyak orang mulai sombong rohani. Berarti yang nggak bisa itu nggak rohani banget. Maka orang juga minder karena nggak bahasa roh, pura-pura bahasa roh. Imitasi. Kenapa tahu di gereja yang saya gembalakan pernah? Sehingga ketika saya pikir, oh puji Tuhan, sambil doa itu ada yang bahasa roh, saya tahu nggak pernah. Oh puji Tuhan, Tuhan jamah dia. Selesai doa saya bilang, Tuhan itu baik. Dia bilang, gak apa gembala. Tadi semua bahasa roh saya nggak bisa malu. Itu orang yang tidak memahami. Sehingga dia mulai contoh yang lain. Saudara, ada kuasa yang diberikan. Tetapi kuasanya untuk apa? Sederhana, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Maka dikatakan, kamu akan menjadi saksiku, bukan saksi gereja, bukan saksi gembala, bukan saksi sinode, bukan saksi suami, bukan saksi istri, bukan saksi anak, tetapi saksinya Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi pertanyaan yang sederhana, kalau dari Tuhan itu jangan dipertanyakan janjinya ya dan amin. Persoalannya di kita, janji yang dia berikan sudah dialami belum? Kalau sudah dialami, apakah tujuan janji itu sedang berjalan melalui hidup saudara atau tidak? Ini poin dari khotbah saya. Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah hidup saudara menjadi saksi atau tidak? Kalau tidak ada guna dipenuhi Roh Kudus itu. Kenapa dipenuhi Roh Kudus? Punya tujuan yang jelas. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, Tuhan itu setia. Tuhan itu pasti menjawab doa. Doa yang seturut kehendaknya. Doa yang sesuai janjinya. Pasti. Tetapi setelah itu apa? Kita hidup sesuka-suka kita. Sudah lihat betapa, bukan hanya hari ini tetapi di zaman dulu, murid yang setiap hari dengan Yesus pun tidak mengerti isi hatinya dan bahkan tidak punya kerinduan yang sama. Coba kembali ke ayat 5. Saya membuat saudara hari ini kita renungkan karena memang memperingati momen ini penting, tetapi kita perlu koreksi diri. Bicara al-rohani terlalu bagus, tetapi kadang-kadang kita hanya mulut yang pintar, tapi hidup kita nggak sesuai. Sehingga menjadi batu sandungan untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk apapun yang kita atas namakan Yesus itu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji. Itu sebab di ayat 4 dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Sekarang lihat ayat 6 jawaban murid. Coba ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan sedang berbicara tentang perkara ilahi. Mereka masih ada di perkara dunia. Mereka bicara pemulihan tentang Israel. Kenapa?
Kalau Yesus menjadi raja atas Israel, Yudas menjadi menteri keuangan. Dalam kita mencatat Yudas itu adalah pencuri, dia curi uang kas. Berarti Yudas akan korupsi. Dulu itu saya nggak tahu, belum ada KPK. Siapa yang tangkap? Mungkin mereka. Tetapi mereka masih ada pikiran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sekedar makan, minum, pakai. Maka mereka merindukan sebuah pemulihan secara lahiriah. Padahal Yesus sedang bicara sesuatu yang lebih tinggi. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan kamu akan menerima sebuah kuasa yang akan membawa kamu menjadi saksi kerajaan Allah di tengah dunia yang gelap. Itulah kurang lebih begitu. Jadi apa? Hidup saudara setelah menerima kuasa ini harus kembali kepada tujuan kerajaan Allah. Dan tujuan kerajaan Allah adalah melalui hidup saudara, Tuhan Yesus dikenal, Tuhan Yesus dipermuliakan, maka dikatakan semua bangsa akan menjadi murid. Amen. Ada prosesnya, tidak instan. Kenapa saudara? Melalui saudara dipenuhi kuasa mengalir, hidup saudara menjadi saksi, dunia akan mengenal dia. Ini goal yang akhir. Dengan kata lain, apa yang saya bisa katakan untuk tidak membuat saudara pusing, saudara yang menerima kuasa itu, ada satu hal yang akan diubah dalam hidup saudara. Kepentingan hidup saudara akan selalu untuk orang lain dan kemuliaan kerajaan, bukan untuk saudara. Bukan. Saya mohon maaf sekali lagi, jangan ada yang tersinggung, tetapi itu kebenaran. Selama saudara masih pikir tentang diri, saudara naik di mimbar untuk bersaksi, saya punya satu rumah jadi dua, saya dulu miskin menjadi kaya, saya dulu itu tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan angkat saya jadi direktur, dan seterusnya, itu bukan kesaksian bagi saya. Tetapi kalau saudara naik di mimbar ini dan buat kesaksian seperti saudara tadi, ketika dia berdua muncul sebuah lagu di mana dikatakan Yesus, roh yang saya perlukan, itu baru kesaksian. Kalau saudara naik setelah diberkati, saudara datang di sini berkata saya diberkati, tetapi dengan berkat ini saya menopang gereja dalam pelayanan untuk penginjilan, baru kesaksian. Kalau bukan begitu, itu adalah pamer. Pamer, sederhananya, tetapi yang dibungkus begitu indah. Orang katakan amin. Tidak saya pernah aminkan kesaksian begitu. Bahkan ketika orang mau bersaksi di gereja, saya tanya harus ketemu saya dulu. Apa yang mau disaksikan saya perlu dengar. Kalau sekedar makan itu tidak boleh. Kalau sekedar alami mujizat begini, enggak nanti. Kenapa? Kesaksian aku terus memuliakan Kristus dan bukan yang lain. Oleh karena itu, di mana hidup saudara hari ini berada? Menjadi saksi bagi Kristus atau masih ditahan murid yang masih memikirkan, Tuhan kapan kamu buat itu gaji saya naik? Tuhan kapan kamu buat itu rumah saya 2 lantai? Kenapa? Sudah baru ngintip tetangga baru bangun 2 lantai. Iri hati mulai itu. Jadi yang diminta untuk bersaing, bukan untuk memuliakan Allah. Ketika sudah menerima Roh Kudus, ada satu perubahan yang terjadi. Kepentingan hidup saudara semata-mata karena Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Dia. Maka dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Lihat di ayat 7, Yesus menegur mereka. Coba ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa? Diam kamu. Saya omong hal yang penting, kamu masih omong hal yang tidak penting. Saya menjelaskan hal yang mulia, kamu masih bicarakan hal yang remeh-temeh. Maka saudara, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya banyak dari kita sudah mengalaminya. Tetapi poinnya hari ini, di mana saudara berada? Di mana hidup saudara berada di titik di mana kita ada hari ini? Sudah menjadi saksi atau belum? Jangan-jangan bukan menjadi saksi tetapi batu sandungan. Maka saya selalu katakan kepada jemaat, kalau engkau tidak masuk gereja untuk tolak ukur ya, kalau sudah masuk gereja, puji Tuhan. Tetapi saudara akan dilihat berdampak menjadi saksi kalau saudara tidak masuk gereja. Kenapa?
Kalau saudara masuk gereja dan orang mulai katakan, di mana si A, di mana si B, kok belum datang, kok belum begini. Berarti apa? Saudara berdampak positif. Saudara dirindukan. Sudah menjadi berkat. Tetapi kalau saudara nggak masuk, tetapi orang bilang puji Tuhan hari ini dia nggak ada. Hati hidup saudara bermasalah. Saudara masuk kamar menangis, minta pertolongan Tuhan untuk diubahkan. Karena hidup orang percaya, apalagi yang sudah terima kuasa, pasti menjadi saksi. Pasti menjadi saksi. Jadi bukan hanya janji Tuhan yang pasti, tetapi saudara pasti menjadi saksi. Kenapa? Roh Allah yang berinteraksi di dalam saudara untuk membawa saudara menggenapi panggilan Allah. Oleh karena itu saudara, dikatakan kamu akan menerima kuasa ayat 8. Yesus tutup. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini Roh Kudus nggak turun ke atas kita. Kita bilang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu dua hal yang berbeda. Kalau di atas kadang bisa dia kabur, kadang dia datang. Alkitab mencatat dia tinggal di dalam kita sehingga tubuh kita disebut baik. Rumahnya Tuhan baik. Jadi saya ada di kamar mandi, roh itu ada di kamar mandi. Di mana saya berada, dia ada. Kesadaran itu yang akan membawa seseorang bahkan tidak bisa pikirkan untuk berbuat dosa. Kenapa? Allah melihat, walaupun orang lain nggak melihat. Kenapa roh itu di sini? Maka saya sampaikan roh itu yang masuk mengubah hidup saudara, keluar dari hidup egois mulai menjadi orang yang berjalan dalam kasih Tuhan. Karena kasih memikirkan orang lain. Saudara akan duduk begini nggak bisa makan. Kenapa? Saudara pikirkan bagaimana tetangga saudara dimenangkan. Saudara nggak akan bisa tidur. Kenapa? Saudara rindukan keponakan yang mungkin belum percaya diselamatkan. Kenapa? Di hati saudara membara. Membara isi hati Allah. Kerinduan Allah untuk memenangkan orang lain. Sehingga saudara nggak akan terbatas untuk bahas hal-hal yang tidak terlalu penting. Maka Tuhan memberi contoh, dia katakan, jika kamu aja bapa duniawi yang jahat, anakmu meminta roti, tidak mungkin engkau memberikan ular. Apalagi bapamu yang di sorga, kalau engkau meminta Roh Kudus, tidak mungkin dia tidak berikan. Hidup kita terlalu penting di hadapan Allah, maka kita telah diselamatkan. Detik saudara beriman, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Tetapi bicara baptisan Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus itu mulai berinteraksi. Roh Kudus itu mulai bekerja. Roh Kudus itu mulai memimpin saudara. Roh Kudus itu mulai mengambil alih, menggenapi janji Allah buat saudara. Dan melalui saudara bagi banyak orang lain. Jadi poinnya saya renungkan. Saya mau sampaikan yang lain. Tuhan bilang bukan tentang janji. Karena janjiku ya dan amin kok. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Yesaya 55-56. Alkitab katakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum apa? Dia menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Sehingga dibarakkan seperti ketika hujan turun dari langit untuk mengairi bumi dan menghasilkan buah. Supaya manusia itu bisa hidup. Demikianlah janji Tuhan akan tiba selalu. Seperti fajar pagi tidak pernah terlambat. Demikianlah janji Tuhan itu pasti tergenapi. Masalahnya bukan dengan janji itu. Masalahnya adalah kita. Kadang kita anggap janjinya nggak penting. Yang penting makan, minum, pakai. Maka doa setiap hari, Tuhan tolong berkati kerjaanku. Tuhan berkati anakku. Begitu aja doa kita. Kalau kita mau jujur, berapa orang yang berlutut dan mulai menangis, Tuhan, jiwa itu butuh Engkau. Tolong mereka. Berapa kita yang berdoa berlutut begitu dan teteskan air mata. Kenapa apa yang penting buat Tuhan seharusnya penting buat saudara yang berkata beriman kepada Yesus. Tetapi hari ini faktanya adalah yang penting buat Yesus nggak penting buat kita. Yang penting buat kita hanya kebutuhan kita.
hanya yang berhubungan dengan yang bisa membawa keuntungan buat kita. Murid-murid tidak punya kehidupan. Setelah ikut Yesus, seluruh hidup mereka bagi kemuliaan Allah. Mereka meninggalkan keluarga, perahu, apapun yang mereka miliki. Sehingga mereka bertanya, guru kita sudah ikut kamu, untung buat kita apa? Upah kita apa? Yesus bilang bersyukur, karena namamu tercatat di sorga. Jadi hari ini bukan lagi saudara cari apa-apa, tapi bagaimana memenuhi panggilan Allah dalam hidup saudara. Dan ini panggilan semua orang. Jadi jangan ada lagi yang tanya, Ibu Gembala, Tuhan mau apa buat saya? Tuhan mau saudara jadi saksi. Melalui apapun hidup, pekerjaan, profesi, status, itu goalnya. Kenapa? Jadi saksi nggak di gereja aja, justru di luar, di tempat kantor, di sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu berlaku buat siapapun yang percaya. Kenapa? Pendeta itu adalah jabatan gereja. Tetapi hamba Tuhan adalah jabatan status semua orang percaya. Maka jangan lagi bilang hamba Tuhan yang diurapi. Emang ada hamba Tuhan yang nggak diurapi? Namanya hamba Tuhan pasti diurapi, karena urapan itu roh itu. Jadi semua orang di sini adalah hamba Tuhan. Tetapi bukan semua orang adalah pendeta. Oleh karena itu, yang diutus itu bukan pendeta-pendeta. Dulu nggak ada sinode. Yesus buat sinode 1, 2, 3. Bukan. Yesus memberitakan kepada murid, kamu pergi. Dengan kuasa ini menangkan jiwa. Cabut mereka dari hidup yang menuju kebinasaan dan bawa mereka menjumpai saya. Jadi kalau Roh Kudus yang sudah terima dan saya terima hari ini tidak bawa ke sana, ada yang salah. Yang pasti yang salah nggak mungkin Tuhan. Yang salah itu kita. Kalau sarana tidak bersih, tidak benar, apa yang dialirkan juga kotor. Kalau selang air yang ada itu kotor, air yang saudara minum itu pasti kotor. Hari ini saudara, itu introspeksi buat kita. Terus terang, khotbah lain saya siapin, tapi Tuhan arahkan terus di sini. Nikolas bukan tentang janji, tapi tentang diri umatku. Janji itu tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya terpenuhi atau belum? Inilah PR gereja. Inilah PR kita sebagai orang percaya. Jadi janji Tuhan ya dan amin dan pasti, tetapi apakah kita sudah menjadi saksi Kristus di rumah tangga kita? Di gereja di mana Tuhan izinkan kita beribadah. Di pekerjaan di mana Tuhan anugerahkan pekerjaan. Dan dimanapun kita berada. Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab. Itulah perenungan yang penting kita renungkan. Kenapa kalau hanya bicara tentang Roh Kudus dicurahkan, mujizat terjadi, orang begini, ini penting, bagus. Tapi kalau hanya sekedar mujizat, saudara, bukankah Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta yang balik hanya 1? Sehingga dia perlu bertanya yang lain kemana? Bukankah mereka terima mujizat yang sama? Mujizat baik, tetapi mujizat bukan yang terutama. Yang terutama adalah saudara tetap dalam iman dan menggenapi panggilan Allah. Panggilan Allah adalah saudara dan saya jadi saksi Kristus. Itu adalah panggilan. Dan hari ini di hari Pentakosta, mari kita renungkan pribadi lepas pribadi. Sudahkah saya jadi saksi? Saudara, anak saya latih. Tadi Ibu Gembala menyatakan, saya dari Afrika, saudara, kalau bersaksi, saya dari keluarga besar. Saya 27 saudara. 27 saudara. Tentu karena papa saya di zaman dia merasa mungkin paling ganteng dia. Sehingga papa saya punya 3 istri. Kalau di Kamerun dulu boleh. Kenapa? Di zaman dulu baru diubah itu tahun 1999. Undang-undang diubah untuk nikah lagi perlu cerai dulu.
Tapi sebelumnya 3. Sehingga bapak saya punya 3 istri resmi. Kartu keluarga kita 23 anak. Di luar nikah dari selain 3 istri masih nggak puas, dia bikin 4 anak lagi di luar. Jadi 27. Yang sudah meninggal 4 kembali lagi ke barisan 23. Jadi apa? Kalau tahu bola itu 2 tim sepak bola bisa tanding itu. Itu keluarga saya. Dan saudara, saya dari kecil hidup dalam yang namanya keributan setiap hari. Kalau di Indonesia maka saya heran orang di madu, perempuan yang di madu akur. Jalan bareng, belanja bareng. Saya pikir ini negara memang lain. Kalau kami dari kecil, setiap hari ibu-ibu berantem. Setiap hari anak-anak berantem. Jadi bela-bela ibunya. Jadi bapak ibu, papa saya singkat cerita meninggal saya 8 tahun. Satu kali saya keluar dari bermain. Saya balik ke kamar untuk ke kamar mama saya. Saya menemukan mama saya tergeletak di lantai. Darah di mana-mana. Jadi saya masuk pintu, darah sudah ada kena kaki saya. Mama saya tergeletak, ususnya ada di luar tubuh. Saya anak 8 tahun. Saya lari pegang usus mama saya begini, teriak tolong, tolong. Mama saya tidak bernyawa, tidak respon. Akhirnya tetangga masuk, dilarikan ke rumah sakit. Kenapa saudara? Kakak saya dari si pertama. Mereka pecahkan kaca ibu dandan di kamar itu, pecahkan itu ditusuk mama saya di perut. Sehingga mama saya sudah hampir mayat. Dilarikan ke rumah sakit, puji Tuhan mama saya tertolong. Tetapi akibatnya mama saya sampai sekarang jalan begini mirip. Kenapa ususnya? Yang kepotong harus disambung tetapi nggak bisa itu karena mulai busuk. Sehingga membuat dia menjadi agak cacat. Saudara dari 8 tahun, saya anak yang tidak pernah tahu yang namanya, orang Indonesia bilang masa kecil tidak bahagia. Itu saya, tidak pernah saya pikirkan apapun. Kalau anak kecil hari ini ditanya mau jadi apa, oh menteri, dokter, apalah presiden. Kalau saya nggak pernah punya impian saudara. Nggak pernah. Saya punya satu hal di otak ini, ketika saya sedikit besar, saya akan bunuh kakak saya semua itu. Ketika tidur malam, saya akan tusuk mereka satu-satu. Setiap hari saudara, ini Tuhan saksiku, setiap hari saya tidur itu yang ada di otak saya. Dari 8 tahun. Jadi kecil itu saya anak ini yang nggak bisa bergaul, saya sendiri. Orang main sana, saya di tempat sendiri. Kenapa? Ada rancangan jahat di otak ini. Mereka lewat senyum di hati saya, senyum hari ini, kamu akan mati di tangan. Puncaknya adalah pada akhirnya lagi mereka usir kami dari rumah keluarga setelah bapak saya meninggal. Jadi kita diusir sehingga kita harus pergi di yang nama kos-kosan. Dan kos-kosan saudara perlu memahami bahwa Afrika berbeda dengan saudara. Apalagi di zaman dulu. Jadi kos-kosan itu adalah sebuah kamar kecil begini. Dan kamar mandinya mungkin ada di Alfamart depan. Ya. Dan itu bukan ada keramik, itu adalah lantai yang di floor biasa. Dan dia kecil karena mama saya punya 6 anak, saya anak kelima. Tambah mama saya berarti 7, kita harus tidur di satu kamar. Dan pintu kamar itu tidak dapat ditutup. Kenapa? Kaki kakak saya panjang dan tidak muat di dalam. Ini 4 tahun kita hidup begitu. Kadang bahkan nggak sanggup bayar modus diusi lagi. 4 tahun. Semakin panas ini hati. Padahal kami punya rumah. Saudara, singkat cerita, saya main dengan teman-teman karena memang Tuhan anugerahkan saya talenta sepak bola. Ada orang yang lewat dan lihat saya main dengan anak sosial saya. Dia panggil, sini. Rumahmu di mana? Oh, di belakang. Ayo ke rumah. Dia ketemu mama saya. Anak ini punya kemampuan. Saya mau coba bawa dia di tim untuk seleksi di tim besar. Mama saya bilang masih anak-anak, Pak. Dia bisa kok, anak ini dia bisa kok kualitasnya. Kakak saya marah. Jangan pikir itu ini nggak boleh. Dia bilang saya jamin.
Kalau gagal pun nggak apa-apa, yang penting coba dulu. Akhirnya saya dibawa saudara. Saya 15 tahun seleksi di tim besar, ternyata puji Tuhan diterima. Saya dapat kontrak pertama, dengan kontrak itu baru saya bisa sewa yang namanya rumah dengan 2 kamar untuk mama dan saudara. Saya 15 tahun. Puji Tuhan di tim ini saya dipanggil tim nasional Kamerun usia 17. Itu di tahun yang sama. Di tahun yang sama saya main Piala Afrika di Guinea. Di Guinea itu saya diseleksi oleh tim yang cari bakat itu dari Jerman. Jadi saya di tahun yang sama bisa main di tim orang besar, saya bisa dipanggil tim nasional. Di tahun yang sama saya keluar negeri. Saya dapat kontrak pertama saya uang banyak. Baru saya beli rumah buat mama saya. Tetapi ini seperti saya katakan tadi, pentingnya bukan itu. Kenapa? Ada persoalan yang belum selesai di sini masih mau bunuh orang. Dan saudara, dengan jujur saya harus katakan ke saudara, saya pernah bayar pembunuh bayaran. Saya berdiri di mimbar itu. Uang Indonesia 750 juta untuk bunuh kakak-kakak saya. Tetapi itu baiknya Tuhan bagiku. Kenapa? Ketika pembunuh ini datang untuk membunuh kakak saya nginap di pacar dia punya rumah. Sehingga nggak jadi. Akhirnya besoknya dia mau datang lagi, orang lebih ramai. Nggak jadi. Akhirnya saya minta, kalau begini dia bilang nggak berani Pak. Ya balikin uang saya nggak dibalikin. Jadi saya rugi 2 kali. Saya mau bunuh orang, uang hilang, orangnya nggak mati. Tetapi belakangan baru saya mengerti karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Kalau dia mati, saya memegang darah sampai hari ini di tangan ini. Singkat cerita saudara, ketika saya mulai agak remaja, ada pendeta dari Yunani. Karena mama saya Katolik Ortodoks. Datang dari Yunani ke Kamerun, dia lihat itu, kita begini, dia tunjuk, anak ini siapa mamanya? Mama saya berdiri, sini. Anak ini akan jadi pendeta. Itu di Kamerun. Sebelum saya keluar negeri. Tetapi buat saya ngapain pendeta mau main bola dapat duit, ubah nasib mama saya, keluarga saya. Saya pikir di hati saya di pendeta ini error banget. Kemudian ketika saya cerita tadi keluar negeri di Prancis, dari Jerman saya ke Prancis, di Prancis juga saya masuk gereja. Ada pendeta yang bilang ini, kamu akan jadi pendeta kamu. Saya pikir apa-apaan sih, gak masuk lagi gereja saya. Jadi saya lama sekali nggak bergereja. Masuk di Indonesia. Ketika saya ketemu istri saya, mau nikah berlutut di gereja, mau diberkati pendeta tumpang tangan, tiba-tiba dia berhenti mundur. Istri saya namanya Popi, suamimu ini mau dipakai luar biasa. Dia harus dibawa untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan mau pakai. Saya bilang begini karena saya udah main bola di TV. Saya udah punya uang banyak. Dari anak yang susah di Afrika, saya mulai pegang duit nih, miliaran saya pegang. Apa urusan sekarang? Saya bilang ke pendeta ini, almarhum. Dia meninggal karena COVID kemarin. Saya bilang, Pak Pendeta, tolong berkati saya mau pergi. Kenapa? Yang dia sampaikan gak masuk akal bagi saya. Akhirnya saya berangkat setelah itu, dia bilang lagi, kalau ada pencurahan Roh Kudus, bawa dia ke depannya apa ya? Saya pikir error banget, saya tinggalin pergi. Tapi saudara, kapan hidup saya berubah? Mulainya di Tangerang. Saya pindah daripada Surabaya, Jogja, saya kontrak di Persita Tangerang. Akhirnya rumah tinggal di Tangerang, saya masuk sebuah gereja. Dan ada pendeta yang lagi khotbah. Dulu saudara perlu pahami, saya minder karena kulit ini. Karena dulu saya di Indonesia itu, di mana saya lewat, anak-anak akan bilang, "Ma, Pak, hitam." Nah, jadi saya minder karena kulit dulu. Sehingga saya selalu dulu paling belakang, supaya pendeta setelah doa berkat, amin, saya duluan udah jalan. Orang gak ketemu. Kira-kira begitu. Pendeta itu menunjuk saya. Bapak, yang pakai baju kotak-kotak, karena waktu itu saya bawa itu dari Prancis, belum ada kotak-kotak kaos itu. Saya udah punya. Saya udah paling belakang, lihat ke belakang, dia bilang, kamu yang lihat ke belakang. Siapkan diri, Tuhan mau pakai itu. Pertama saya alami yang namanya jamaah. Tubuh saya menjadi dingin seperti es. Dingin, saya mulai teteskan air mata. Dan Afrika tidak boleh laki-laki nangis, saudara. Kita dididik dari kecil.
apapun digergaji pun harus tetap begini. Sakit tidak apa-apa, kenapa? Laki-laki itu lambang kekuatan. Di Afrika begitu mindsetnya. Jadi kalau secara Indonesia laki-laki anak itu nangis itu, oh di Afrika nangis dipukul habis-habisan. Kalau laki-laki. Kemudian saya nangis itu akhirnya saya angkat tangan pura-pura untuk hapus tangisan, semakin banyak keluar. Kemudian pas mau keluar kan biasanya salam di pintu, panggil saya, sini. Tuhan mulai hari ini rencanamu mulai buat anak ini. Di dalam nama Yesus sudah tahu saya pulang ke rumah. Saksi itu masih ada istri saya, tetangga saya, teman saya. Saya baru masuk rumah bersama dengan istri saya. Ada suara yang bilang, Nicholas ambil Alkitab. Suara ke laki-lakian. Saya dengan istri berdua. Ada suara lain. Ambil Alkitab. Saya nggak punya Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Ambil Alkitab. Saya pikir dari mana? Seperti ada tangan yang dorong saya di Alkitab istri saya. Dan ayat pertama yang saya buka begini. Filipi 1 ayat 21. Maka saya hafal. Ini ayat paling saya hafal di Alkitab. Hidup bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Ini ayat pertama yang saya baca di Alkitab muncul. Baru mulai ada penjelasan. So, ini artinya begini, bukan ini. Ini mulai terjadi setiap hari. Saudara, saya ulangi setiap hari. Bukan saya tidur malam mimpi, saya dengar suara. Seperti saudara sedang dengar saya sekarang. Kalau saya bohong, biar Tuhan hukum saya. Itu fakta yang saya alami. Setiap hari saya mulai baca Alkitab. Kadang saya pulang latihan dulu, saya makan dulu, saya baca terus. Ada kerinduan. Akhirnya saya pindah dari Persita Tangerang ke Solo. Di Persis Solo saya masuk gereja Pak Obaja, KB Keluarga Allah. Ketika saya masuk sana ada program 40 hari puasa di mereka setiap tahun. 40 hari puasa, 10 hari KKN. Suara itu muncul kembali, saya lagi mau jogging. Kamu ikut puasa 40 hari. Sekarang logika saudara, saya dibayar dulu orang asing, saya belum warga negara. Saudara dibayar 800 juta. Untuk 10 bulan untuk beli prestasi tentunya di atas pemain lokal dong. Logikanya begitu. Kalau saya nggak makan, tubuh saya pasti loyo. Kalau saya loyo, berarti prestasi turun. Kalau saya turun, saya pasti dipecat. Itu fakta di sepak bola. Kalau saya dipecat, 800 juta itu hilang. Kalau 800 juta hilang, anak istri saya makan apa? Tapi saudara tahu, oleh anugerah Tuhan saya bisa puasa 40 hari. Makan hanya setiap hari jam 6 istri saya buat sarapan, saya akan makan lagi besok jam 6. Kalau bukan Tuhan dari mana? Sekarang terlambat makan aja, mahnya mulai goyang kan? 40 hari saya bisa buat di waktu itu, padahal saya latihan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Akhirnya muncul 10 hari KKR, saya masuk gereja, hari pertama, mau baca khotbah. Dia mulai doakan orang diurapi. Orang kepenuhan yang pertama yang saya lihat istri saya kepenuhan. Istri saya nggak pernah dulu baca Alkitab. Suara itu nggak pernah ngomong ke dia. Kenapa dia kepenuhan, saya enggak? Wah, hati saya bergejolak. Pak baca berkata begini, kalau ada yang belum terima jangan pulang. Maju ke depan. Istri saya bilang, kamu tadi nggak sungguh-sungguh mungkin. Saya pikir kamu lebih sungguh-sungguh. Apa? Doa aja nggak pernah. Diajarin suara itu nggak pernah. Baca Alkitab nggak pernah. Saya maju ke depan, orang maju itu didoakan. Oh, orang jatuh, orang mulai bahasa roh, saya didoakan. Gak terjadi apa-apa. Oh, saudara, saya alami kekecewaan yang hebat. Sepanjang jalan di sisi aja saya ngambekin, ngomong sama dia. Saya bilang tidak akan lagi saya ke gereja, tidak pernah minta dipenuhi apa-apa. Saya akan main bola terus. Saya bilang jangan ngomong begitu. Ya, dulu saya keras, saudara. Kalau A itu A, karena kita punya moto, laki-laki kalau udah A nggak boleh B. Di Afrika begitu. Kalau B itu dianggap itu banci. Di Afrika kalau A ngotot A, walaupun udah salah dia akan ngotot dia. Tetapi dalam Kristus kita diajarin beda kan, salah ya akui. Dan ketika saudara saya pulang, saya diam. Besok pagi saya berangkat latihan, saudara saya nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Suara itu kembali hari ini kembali ke gereja. Saya keraskan hati. Saya keraskan hati, artinya saya pulang, saya nggak cerita ke istri saya. Sore saya berangkat latihan, saudara itu seperti saya diteror. Pokoknya orang ngomong aja saya nggak bisa dengar. Kamu kembali ke gereja. Akhirnya saya izin ke pelatih. Coach, saya ada ibadah di gereja, saya izin. Bayangkan latihan sedang mau mulai berlangsung. Saya izin untuk pergi ke gereja.
Dan saya masuk di gereja hari kedua, itu perempuan yang korban namanya Ibu Persik. Dia bilang begini, ada anak muda di sini, dia tunjuk saya. Tuhan janji menubuatkan melalui banyak hamba Tuhan, kamu mulai ragu, kamu kecewa. Tapi dengan baik-baik, Tuhan punya janji dan dia punya waktu menggenapinya. Tuhan urapi Daud, tidak langsung jadi raja. Dikejar-kejar, lari ke gua-gua, Tuhan punya waktu untuk saudara. Saya nangis saudara. Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini kalau Tuhan mau, kapanpun saya akan tunggu. Sudah tuh hari ketiga, jangankan ke lapangan, saya udah kirim pesan ke pelatih, Coach, hari ini saya izin lagi. Ini yang saya bilang ke saudara, saya udah nggak pikir nanti gaji dipotong, saya udah nggak pikir itu nanti dipecat. Ada keausan yang mulai membakar hati saya. Saya pergi ke gereja, karena dulu saya kata, tolong saya masukkan harus begini dulu sebelum dulu. Pas saya mau begini saudara, tiba-tiba kaki saya mulai goyang. Mulai goyang, saya mulai begini gemetar, langsung jatuh di belakang, boom. Ini ibadah belum mulai. GB keluarga itu. Saudara, sepanjang ibadah saya menari. Saudara kalau tahu gerejanya kayak lapangan bola, ada tangga ke atas bawah. Saya menari dari awal ibadah sampai akhir. Kayak orang gila. Jadi lagi khotbah saya juga lagi joget-joget situ kayak orang gila. Saudara bayangkan, ada orang yang mau datang untuk bawa saya ke ruangan. Ada pendeta, saya nggak tahu siapa, dia bilang biarkan dia. Biarkan dia. Kenapa? Mungkin dia nggak ganggu sehingga mau dibawa. Dia bilang biarkan. Biarkan roh Tuhan kerja. Dan itu hari yang hidup saya berubah, saudara. Saya alami yang nama perjumpaan. Di dalam gereja GB Keluarga Allah tanggal 12 Juni tahun 2011. Persisnya jam 5 sore. Saudara, saya lihat Yesus di dalam gereja seperti hari ini. Saudara, saya lihat saudara. Saya ulangi, bukan mimpi. Saya di dalam gereja dan duduk di depan saya. Nicholas, kamu mulai meragukan saya. Mulai hari ini, kamu akan mengenal saya dengan benar dan buat jiwa buat saya. Tiba-tiba saudara, saya bilang, Tuhan kamu kiri, saya kiri. Saya ketawa kayak orang gila sendiri. Kamu kanan, saya kanan. Kamu kiri, saya kiri. Pokoknya Tuhan, saya ikut kamu. Tiba-tiba saudara setelah itu, mulai bahasa roh sendiri. Saudara tahu bahasa roh saya lebih aneh. Kenapa tangan saya begini dua-duanya? Nggak berhenti. Nggak berhenti. Saya 2 minggu begini nggak berhenti. Saya punya tanding di TV, main begini nggak berhenti saudara. Saya naik pesawat untuk ke Papua tanding. Pramugari pikir saya kedinginan, dia kasih itu selimut. Ini selimut terbang terus begini nggak berhenti saudara. Akhirnya saya pikir saya kesurupan, bukan kepenuhan. Saya bilang ke saya telepon pendeta yang di Tangerang tuh. Dia telepon, itu bagus. Itu yang saya pernah bilang, itu awalnya. Akhirnya dia bilang, kalau pulang dari Papua, pergi ke gereja yang sudah di mana dia alami, cerita ke pendetanya, minta didoakan. Saya pulang itu dari bandara, nggak ke rumah, ke GB Keluarga Allah. Mau ketemu Pak Baja, kenapa? Istri saya cerita. Akhirnya Pak Baja keluar, dia tumpang tangan saya, baru berhenti. 2 minggu sudah. Dan detik itu sudah hidup saya berubah. Saya bisa tuang 4 orang, dokter bilang 2 jam meninggal. Saya berdoa, dia akan hidup. Besoknya keluar rumah sakit. Ini belum hamba Tuhan, saya masih pemain bola. Saksinya masih ada di Tangerang, rumah sakit Siloam. Wakil Gembala panggil, Nikola di mana? Di Jakarta. Kamu sini ada anak yang berapa bulan, 3 bulan. Adiknya lagi saling makan dengan dia punya trombosit, sehingga mulai pecah pembuluh darah. Orang tuanya nangis. Panggil saya datang, dengan suara aja. Besok dia membaik, lusa dia pulang. Saya bilang, dokter itu masih ada di rumah sakit Siloam. Dia bilang, Pak ini bukan gereja. Saya pulang, dan besoknya semuanya normal. Dia pulang. Dari situ Tuhan mulai memakai saya, orang kadang undang saya untuk bersaksi dan seterusnya. Sudah 1 kali saya lagi berdoa untuk tutup. Saya lagi berdoa di rumah, karena saya mulai doa setiap hari. Bisa saya doa 6 jam dulu, 6 jam non-stop. Orang telepon, Pak Nikolas lagi doa, telepon sebentar lagi, setelah 1 jam telepon masih doa, sampai ada orang benar doa yang seperti apa begini. Kalau sudah alami itu ada yang berbeda. Suara itu datang lagi, Nikolas berhenti main bola lahani saya. Sudah bayangkan, berhenti main bola lahani saya. Saya bilang, Tuhan kalau itu suaramu, saya akan berhenti. Saya panggil istri saya setelah keluar dari kamar. Saya mau bicara, Tuhan suruh berhenti.
Saya akan ke kantor, resign. Saya akan layani Tuhan. Istri saya adalah ancaman pertama. Kamu berhenti, saya ceraikan kamu. Jadi istri saya mau ceraikan saya. Dia gugat saya. Hanya karena saya putuskan ikut Tuhan itu. Itu adalah hadiah pertama yang saya terima. Dia gugat saya cerai. Tetapi saudara, kalau di sini membalas, saya bilang Tuhan bilang jangan cerai. Kamu boleh pulang ke orang tua, saya akan tetap ikut suara itu. Dia ancam, kamu gak akan pernah lihat anak, tidak apa-apa, saya akan ikut suara itu. Itu pertama saya masuk pertempuran begitu. Saya masuk situ untuk belajar, kamu mau gak mau, saya gak peduli, saya akan ikut suara itu. Dan dari detik itu saudara, 1 tahun 4 bulan rumah tangga saya begini. Orang nasihati saya gak mau tahu dia pokoknya. Oh cerai udah, anak saya mau makan apa? Satu kali saya baca Alkitab, dia ambil baju kotor anak lemparin muka saya, kasih makan itu anak Alkitab, dia bilang. Itu saya nangis saudara sejadi-jadinya. Padahal istri saya yang ajak saya ke gereja. Padahal dia yang lebih dulu kenal Tuhan. Padahal dia yang dulu melayani Tuhan. Tetapi ketika saya ambil keputusan untuk taat sebuah perintah, dia mau ceraikan saya. Awalnya sakit hati saudara. Kecewa, maksudnya bukan sakit hati. Berarti saya main bola, dia ikuti saya karena duit. Kan logika begitu. Di momen itu, oh berarti matre ini perempuan begitu. Tapi itulah baiknya Tuhan, Tuhan memulihkan saya. Saudara, dan saya detik itu, tahun 2012, saya berhenti main bola sampai detik ini. Saya kembalikan uang yang sudah saya kontrak. Uang DP itu 420, saya kembalikan itu karena syarat kontrak begitu. Isi saya semakin gila dia. Jadi uang yang di rekening ditransfer balik. Berhenti. Semua teman saya mulai bicara sampai keluar koran. Nikolas itu kenapa dipikir saya mungkin udah gila. Tapi saya tahu yang saya alami. Yesus lebih mahal dari 800 juta. Dan saya tinggalkan sampai detik itu saudara, sampai hari ini. Jadi kalau saudara lihat saya hari ini berdiri untuk menjadi saksi. Saya tidak ada kerjaan sampingan. Saya tidak ada usaha. Saudara, saya hidup hari lepas hari. Bukan yang pendeta khotbah oleh kemurahan, benar-benar kemurahan. Tidak ada deposito. Tidak ada apa-apa. Bahkan saya jual tanah saya untuk gereja. Kenapa saudara? Yesus segalanya bagiku. Maka pelan-pelan Tuhan mulai membawa saya dari seminari, saya belajar jadi dosen. Tuhan izinkan saya mulai gembalakan, buka cabang. Orang menganggarkan itu, saya justru lihat itu nggak ada kepentingannya. Yang penting melalui itu jadi saksi enggak. Jadi hidup saya hanya pikir apakah saya bisa lagi, apalagi yang bisa saya buat. Karena Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mau menerima tidak pernah mau memberi. Waktu nggak pernah beri. Pikiran untuk beri ke gereja untuk bertumbuh. Yang kita tahu cuma kritik. Terus solusinya apa? Jangan ngomong duit dulu. Kalau duit tidak bilang ada duit dan pendetanya mau makan. Enggak. Saya gembalakan. Saudara nggak pernah ambil perpuluhan selama 8 tahun saya jadi gembala. Serupiah pun. Sampai hari ini. Persembahan apapun nggak pernah saya sentuh. Saya korban di luar dapat itu justru saya bayar perpuluhan ke gereja. Saya sekolahkan anak di sekolah teologi dengan cicil. Saya minta ke ketua SDT, boleh nggak saya cicil? Boleh Pak. 7 saya udah sekolahkan. Punya uang nggak punya. Tapi kerinduan apa? Ciptakan saksi yang baru. Ciptakan saksi yang baru. Itu yang saya bilang tadi, tujuannya adalah tentang kerajaan, bukan lagi tentang apa yang saudara dapat. Itu yang dibilang, kamu akan menjadi saksi. Sekarang bagaimana dengan saudara? Apakah saya sudah sempurna belum? Masih bergumul. Anak saya masuk Persija. Tante bilang tadi. Saudara tahu untuk masuk Persija itu berapa? Diseleksi dari 240 anak se-Indonesia. Harus terima 15. Masuk Persija itu daftar itu 75 juta. Saya dapat uang dari mana? Tetapi anak saya dilihat lagi main begini. Tuhan itu baik, sama kayak saya dulu. Mereka pantau, mereka seleksi dia. Kumpul dengan 250 anak. Seleksi saudara anak saya termasuk 15.
Sudah, kalaupun udah masuk saudara tahu bulanan berapa? 175, 7.500.000 setiap bulan. Saya ambil dari mana anak saya dapat beasiswa? Itu cara Tuhan. Kemudian anak saya menjadi kapten di sana. Padahal dia satu-satunya Kristen di umur dia. Apa yang kata pelatihnya? Karakter anak ini baik sekali, Pak. Dia bisa menjadi teladan buat teman. Itu yang saya syukuri. Bukan karena persijanya. Dia jadi berkat dan saksi karena saya selalu ingatkan. Tuhan yang membuka jalan buat kamu. Tujuan kamu ada di sana menjadi contoh. Kemudian dia juara DKI dengan Persija. Juara DKI, dia wakili DKI di nasional. Juara nasional. Kemarin dipanggil tim nasional usia 16. Dia jadi saksi di sana. Sekarang anak saya cedera dia. Di tim nasional itu tendon lututnya putus. Anak saya bergumul, kami bergumul. Tapi Tuhan ingatkan, melalui apapun itu, kesaksian harus ada. Maka anak saya 2 hari, 3 hari nggak mau keluar kamar, saya panggil, saya masuk. Deh, Tuhan yang sama yang bawa kamu masuk. Tuhan yang sama yang memelihara hidup kami 14 tahun, kamu saksinya. Tuhan yang sama yang membuat kamu juara DKI, juara nasional. Tuhan yang sama yang membuat kamu masuk timnas. Kalau Tuhan yang sama izinkan hari ini kakimu putus, kita harus tetap katakan Tuhan Engkau baik. Dan anak saya bilang iya Pak, walaupun berat. Itulah kesaksian, bukan hanya ketika sudah alami mujizat. Di momen yang terburuk sekalipun, Roh itu akan membuat saudara berkata, Yesus Engkau sangat baik. Engkau ajaib bagiku. Dan hari ini anak saya terapi. Dibayar tim nasional. Kalau bukan, bayangkan kalau dia cedera di tim, operasi 140 juta. Operasi aja. Belum selesai, dia 9 bulan harus off. Terapinya 9 bulan full. Boleh merumput 1 tahun. Kemudian timnas lagi main. Temannya main, gak ikut dia. Dia nonton. Sedih nggak sedih, tetapi dia bilang, Pak, Tuhan punya rencana yang baik bagi saya. Dari mana saudara? Roh yang saya terima, saya sampaikan ke dia. Roh yang sama tahu yang dia lakukan. Jadi hari ini kalau kembali kepada tema, saya aminkan kenapa fakta Yesus pasti menggenapi janji. Hari ini di mana hidup saudara berada? Itulah yang perlu dipertanyakan. Ini yang perlu direnungkan. Dan ini yang saya pergumulkan bukan untuk orang lain, untuk diri saya setiap hari. Setiap hari. Tuhan latih saya untuk tetap fokus kepada tujuan hidup, menjadi saksi. Saya ngajar di 4 sekolah tinggi teologi, tetapi hanya dosen di satu karena itu yang disebut dosen tetap. Maka tante tanya STT Kataros Indonesia. Sudah boleh tanya, saya ngajar di 4 STT tanpa dibayar. Kenapa saya mengabdi kepada Tuhan? Kenapa saya menilai itu adalah sarana untuk saya bisa memberkati jemaat Tuhan, calon hamba Tuhan. Saya tidak terima serupiah pun dari STT manapun, boleh dicek. Kenapa saya persembahkan hidup ini melayani? Ini yang saya bilang itu kembali kepada tujuan. Janji itu. Saudara, sudahkah menjadi saksi atau belum? Ini yang dapat saya share. Kenapa? Saya tadi mau bawa yang lain, Tuhan taruh terus di hati saya ini sehingga saya harus tunduk kepada yang Tuhan mau sampaikan. Sudahkah gereja Tuhan menjadi saksi? Sudahkah umat Tuhan menjadi berkah? Sudahkah jemaat Tuhan mulai memikirkan isi hati Allah dan rencana Allah dibanding siang malam bergumul tentang hal-hal yang sekedar, yang semua orang juga akan terima tanpa juga doa? Sudah mau kaya ya pergi kerja keras, pasti. Sudah bisa dapat duit banyak. Tak perlu Kristen untuk itu. Tapi kalau sudah menjadi orang percaya, tujuannya apa?
Tuhan memilih saudara. Orang mati karena COVID, kita masih diberi anugerah. Untuk apa saudara masih hidup? Apakah saudara lebih baik dari yang meninggal? Belum tentu. Tuhan masih memberi kesempatan untuk jadi saksi. Itulah fakta. Demikian firman Tuhan yang dapat saya share. Karena itu yang Tuhan taruh di hati. Kalau diizinkan saya mau doa buat saudara sejenak. Saya minta tim musik untuk ke depan. Seperti dikatakan lagu, saudara renungkan apa yang terutama hari ini buat kita. Dan rindukan kuasa Tuhan lebih dan lebih, karena itu adalah yang terbaik. Bisa bantu nyanyi lagu memandang wajah-wajah, memandang wajah dekat padamu, itu kerinduanku. Saudara siapkan hati, jika Tuhan izinkan saya doakan saudara, akan doakan saudara sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam anugerah Tuhan. Setiap kala ku
sudah disampaikan tidaklah sia-sia, tapi menghasilkan buah melalui hidup umat Tuhan yang dikasih di tempat ini. Terima kasih Roh Allah yang perkasa. Kami terima dan kami bersandar kepadamu. Dan biarlah pimpinanmu menjadikan kami saksi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hormat pujian bagimu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.